Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Minggu ini kita membahas tentang sistem produksi dan operasi. Review minggu lalu pertemuan kita sebelumnya membahas tentang ruang lingkup manajemen produksi. Dalam manajemen produksi, tugas dan lingkup bidang itu bertujuan untuk memastikan produksi dalam jumlah, kualitas, harga dan waktu tertentu bisa tercapai. Untuk itu maka bidang pekerjaan mulai dari produk desain, proses desain, penentuan lokasi, tata letak, pengendalian kualitas, pengelolaan sumber daya manusia, rantai pasok, penetapan perencanaan kapasitas dan persediaan, penjadwalan itu menjadi tugas-tugas utama yang memastikan tujuan manajemen produksi bisa tercapai. Kalau kita ulas kembali, ada 3 peta utama dalam manajemen produksi, yaitu perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan sistem informasi. Ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di masing-masing sistem. Hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana pengelolaan manajemen produksi dengan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dimaksudkan di sini untuk melihat sebagai satu kesatuan proses sistem produksi dan operasi itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen utama dalam sistem produksi dan operasi itu terdiri dari komponen input, nih masukan, jadi segala sumber daya atau produksi atau fasilitas yang diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan menghasilkan barang dan jasa itu di listing dalam subsistem input. Kemudian subsistem berikutnya adalah transformasi atau konversi atau bisa disebut juga sebagai proses produksi. Di sini hal-hal yang menjadi tugas utamanya adalah mulai dari desain proses, bagan alirnya, tahap proses itu sendiri dengan landasan bagaimana pencapaian efisiensi, quality, hingga tenggang waktu dan flexibility diatur. Nah, subsistem berikutnya adalah output. Ya, output atau hasil akhir yang diproduksi oleh entity bisnis itu bisa saja berupa barang ataupun jasa. Nanti akan kita bedakan bagaimana sistem produksi dan operasi untuk perusahaan yang menghasilkan barang dan sistem produksi dan operasi yang untuk perusahaan yang menghasilkan jasa atau services. Nah, kenapa ada masuk di sini kepuasan pelanggan untuk memastikan sustainability bisnis ya? Kita lihat bahwa paradigma perkembangan manajemen produksi dan operasi modern itu tidak hanya fokus pada biaya. Jadi kalau yang lama itu hanya berfokus pada efisiensi. Tetapi manajemen produksi dan operasi yang modern ini kita berlandaskan pencapaian kepuasan pelanggan untuk memastikan bahwa sustainability bisnis bisa terjangkau hingga di masa yang akan datang. Sehingga fokus manajemen produksi sekarang bukan hanya biaya, tapi juga termasuk di dalamnya adalah quality, speed, ketepatan, hingga flexibility untuk mencapai kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya kalau kita gambarkan sistem produksi dan operasi dari kesatuan subsistem di dalamnya, kita punya subsistem masukan di sini, ada subsistem transformasi atau proses produksi, dan ada output di sini. Nah, untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan itu sesuai dengan rencana yang sudah dilanjutkan, penting bagi kita untuk mengawasi ya, apakah apa yang sudah direncanakan itu berjalan seperti yang dihasilkan. Nah, perbandingan antara apa yang terjadi realisasi dengan rencana itu di sini menjadi umpan balik. Termasuk di dalamnya kalau ada catatan keluhan dari pelanggan, sehingga kita bisa improve atau perbaiki proses ataupun dari sisi penggunaan bahan-bahan dimasukkannya. Ya, ini satu kesatuan sistem produksi dan operasi. Kemudian ini bagaimana penerapannya sistem produksi itu untuk perusahaan jasa ataupun perusahaan barang yang menghasilkan atau fabrikasi barang ya. Kita bedakan dulu bahwa antara output yang dihasilkan berupa barang dan jasa ini berdasarkan karakteristiknya itu memang berbeda ya. Jadi kita bisa kelompokkan dalam kelompok intangible. Jadi kalau untuk barang itu tangible bisa dilihat objeknya,
ada bisa berupa benda, alat, ataupun bisa dimiliki, artinya ownership-nya bisa tertentu. Tetapi kalau jasa itu bersifat intangible ya, karena dia dirasakan di mendapat perlakuan ya, biasanya berupa perbuatan atau kinerja usaha, dan itu tidak bisa dimiliki. Kemudian inseparability atau bisa dipisahkan nih. Kalau barang itu bisa dipisahkan antara produksi dan aktivitas penjualan. Tetapi kalau jasa, nah itu biasanya kita berikan layanan dulu, baru setelah dikonsumsi bisa dilakukan pembayarannya. Nah, kemudian kita juga ada sifat variability ya. Jadi kalau barang itu kita bisa tentukan standarnya ya, ada banyak indikator standar yang harus diikuti. Misalnya kalau untuk industri ada standar nasional Indonesia, kemudian apalagi kalau itu masuk ke pasar ekspor ada banyak standar yang harus dipenuhi ya. Sementara kalau jasa variasinya sangat tinggi ya, walaupun tetap saja bisa diupayakan standar-standar yang berupa kinerja ya. Kemudian ada perishability ya, jadi daya tahannya kita lihat bahwa barang itu relatif tahan lama, dapat disimpan. Sementara kalau jasa itu tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama. Ya, jadi berdasarkan karakteristik dari output akhir yang dihasilkan dari aktivitas produksi, maka kita bisa merancang sistem produksi dan operasi untuk yang menghasilkan output barang dengan yang menghasilkan output jasa itu bisa berbeda. Ya, ini kita bisa ilustrasikan ini untuk yang sistem produksi manufaktur yang menghasilkan barang ya. Kita bisa dilihat di sini inputnya ya, mengalami proses transformasi kemudian menghasilkan barang ya. Nah, nanti tugas Anda itu membedakan kalau yang menggunakan sistem operasi bagaimana gitu ya. Sistem operasi ini digunakan untuk istilah sistem produksi pada perusahaan services atau jasa ya. Oke. Nah, ini masih yang manufaktur. Kita akan bedakan bagaimana sistem produksi itu berlangsung berdasarkan prosesnya. Dibedakan atas proses kontinu dan proses produksi terputus ya. Ini nanti akan berlaku terhadap karakteristik produk maupun penggunaan peralatannya ya. Kita lihat di sini kalau untuk proses produksi kontinu ini biasanya produksinya menghasilkan output yang bersifat massal ya. Tata letaknya berdasarkan urutan pengerjaan produk atau product layout. Mesinnya spesial khusus purpose machines, kemudian operator bisa tidak memiliki keterampilan khusus ya. Apabila terjadi kerusakan mesin akan mengganggu proses produksi, dan pada kondisi penggunaan proses produksi kontinu ini persediaan bahan bakunya relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses produksi yang terputus. Sementara kalau produksi terputus ini ya biasanya berlangsung atas pesanan, produksi pesanan ya. Kemudian tata letak peralatannya itu berdasarkan proses produksi atau proses layout. Mesinnya general purpose ya. Nah, kemudian kalau terjadi kerusakan itu bagian lain masih bisa tetap berjalan. Konsekuensinya dari penggunaan proses produksi terputus ini persediaan bahan baku cukup tinggi. Kita tahu ya kalau persediaan bahan cukup tinggi berarti ada sejumlah aktiva yang akan perlu dialokasikan untuk pengadaan persediaan bahan ini, sehingga ini membutuhkan investasi yang besar. Oke, tadi kita udah bicara sistem produksi. Sekarang kita masuk ke proses produksinya. Proses produksi ini kalau dalam sistem produksi adalah subsistem konversi atau transformasinya ya. Jadi kita bicara yang di bagian tengah, subsistem proses produksi atau transformasi. Merupakan satu kesatuan cara, metode maupun teknik yang digunakan untuk peningkatan nilai guna ya, yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, proses transformasi yang terjadi dalam subsistem ini itu meliputi transformasi fisik ya, kemudian bisa juga lokasi, kemudian perubahan bentuk, kemudian bisa juga layanan atau services, ini bisa juga perubahan transformasi. Oke, sampai di sini
kita harus mampu memisahkan bagan alir sistem produksi dan operasi dan bagan alir proses produksinya. Jadi ini dua skema yang berbeda ya. Nah, skema proses produksi akan kita lihat bagaimana ilustrasinya di sini. Ini kita gambarkan skema ilustrasi bagaimana proses kayu lapis dibuat. Mulai dari tahapan kayu yang ditebang menjadi log sampai dia di-press. Sementara kalau untuk proses produksi mie misalnya kita lihat di sini mulai dari penggunaan bahan tepung dan bahan-bahan tambahan, di mixing, kemudian hingga sampai di packing. Ini adalah bagan alir proses produksi. Sampai di sini sudah terlihat jelas bagaimana perbedaan bagan alir proses produksi dengan bagan alir sistem produksi ya. Oke, artinya kita bisa garis bawahi di sini bahwa bagan alir proses produksi it's a part of system production, ya, atau production system. Nah, ini ada istilah yang penting juga kita kenal di awal, yaitu tentang skala produksi atau production scale of return kalau di produksi agribisnis ya. Nah, ini membawa implikasi kepada investasi yang harus dialokasikan ya. Peningkatan skala produksi yang lebih besar akan mencapai efisiensi ekonomis. Tapi pada sisi lain juga akan menuntut sejumlah alokasi investasi yang cukup tinggi. Tetapi kalau misalnya kita masih belum mampu untuk scale up, kita konsekuensinya juga menghadapi kemampuan kita memenuhi permintaan konsumen di pasar ya. Tentu saja ada hal-hal yang mempengaruhi kapasitas skala produksi di sini ya. Pertama kapasitas mesinnya, ketersediaan bahan baku, kemudian cash flow yang tersedia, dan permintaan yang tercatat. Oke, kemudian ini juga ada istilah pola produksi, di mana pola-pola ini akan dipengaruhi oleh pola penjualan, pola biaya, kemudian biaya perputaran tenaga kerja, termasuk juga di dalamnya biaya kapasitas maksimum untuk maintenance fasilitas produksi. Nah, ada istilah penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa agribisnis ya pada waktu mempelajari manajemen produksi dan operasi. Bahwa penting dipahami produk yang kita hasilkan itu tidak selamanya bisa diserap pasar. Ada banyak dinamika yang cukup tinggi di mana produk yang sudah dikenal di pasar, kemudian mungkin penjualannya tinggi, pada suatu waktu dia akan mengalami pertumbuhan yang menurun, jadi nggak tumbuh lagi tapi minus ya. Jadi pada suatu sisi belum lagi kita perhitungkan tingginya kompetitor yang masuk di pasar sejenis. Jadi produk itu dari mulai pengembangan produk atau design development itu hingga produk itu mengalami penurunan di pasar, itu disebut sebagai tahapan siklus hidup produk ya. Jadi digambarkan sebagai suatu grafik yang menggambarkan bagaimana produk mulai diperkenalkan ke pasar sampai dia ditarik dari pasar dan diganti dengan produk baru. Ya, ada 4 tahapan kalau digambar ini karena dikaitkan dengan sales penjualan. Tahap pertama ini pengembangan produk, karena belum dilepas di pasar dia belum menghasilkan hasil penjualan ya. Ya, begitu introduction, ini pengenalan ke pasar, kita akan lihat salesnya masih rendah. Ini berbagai promosi dan sebagainya dilakukan, launching produk baru, mungkin gathering atau jadi sponsorship untuk berbagai event, itu biasanya dilakukan untuk pengenalan produk baru. Kemudian pada posisi produk sudah dikenal di pasar, penjualan sudah mulai tinggi, kita masuk ke tahap pertumbuhan. Pada saat ini sales tinggi ya, tingkat profitabilitas yang dihasilkan juga cukup tinggi, sampai pada suatu masa produk itu akan mengalami masa di siklus maturity atau kematangan. Pada situasi ini upaya membangun desain produk-produk baru ya atau diversifikasi produk perlu dilakukan untuk mengantisipasi pada saat produk sudah mengalami masa penurunan dan perlu diganti. Itu adalah siklus hidup produk. Ini beberapa tahap dan konsekuensi yang dihadapi terkait juga dengan situasi pemasaran. Kenapa kita membahas pemasaran di sini ya? Kalau kita cermati lagi minggu lalu bahwa ruang lingkup
manajemen produksi dan operasi itu baseline-nya adalah informasi dari bagian pemasaran. Berapa besar produk akan disiapkan itu akan tergantung dari keputusan dari bagian pemasaran, berapa besarnya permintaan yang tercatat dan proyeksi yang diinginkan untuk mencapai target penjualan. Jadi apa yang diproduksi tidak semata-mata hanya mengandalkan atau berbasis informasi apa yang bisa kita buat, tetapi apa yang memang sudah kita prediksi akan diterima pasar. Oke, sampai di sini pertemuan kita minggu kedua tentang sistem produksi dan operasi. Penugasan bisa diakses di LMS ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Tetap jaga sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua ya, dan Anda selalu dalam kebaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.